Al-Fatihah ila Sayyidina Muhammad ibni Abdillah Rasulillah Yasin Habibillah Taha Rasulillah Thumma ila jami'i as-sahaba wal qarabah ila jami'i awliya illa ulama illa min zamanit tabi'in wa tabi'it tabi'in bi niyati al-ikhtiram li jami'i awliya illa ulama illa wal mahabbah wa ayakhshurna Allah fi zumratihim. Al-Fatihah ila al-imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Asy-Syafi'i Al-Qadiri Al-Jawi. Al-Fatihah. Walamma faragha dan setelah merampungkan siapa musannif min ilmi usuliddin dari mengupas tentang pembahasan ilmu yang berkaitan dengan usuliddin, yakni dasar-dasar ilmu tauhid, ilmu al-aqaid, karena ilmu tauhid itu disebut juga dengan ilmu usuluddin, disebut juga dengan ilmu kalam, disebut juga dengan ilmu aqaid. Setelah Imam Nawawi mengupas tentang dasar-dasar usuluddin, dasar-dasar ilmu tauhid, syara'ah, maka menginjak siapa Imam Nawawi fi ilmil fiqhi di dalam akan mengupas hal-hal yang berkaitan dengan ilmu fiqh. Wa qaddama, dan mendahulukan siapa Imam Nawawi dalika kepada itu usuluddin ala hadza, atas ini pembahasan ilmu fiqh, li'annahu, karena sesungguhnya sya'an la tasihu, ialah tidak sah al ibadatu, apa melakukan ibadah, illa ba'da ma'rifati sifatil ma'bud, kecuali setelah mengetahui sifat-sifatnya Gusti Allah yang disembah dengan hak. Jadi inilah pentingnya mendalami ilmu tauhid. Sebelum melakukan ibadah, entah itu sholat, puasa, haji, zakat, maka harus kenal terlebih dahulu kepada Allah yang kita sembah. Sehingga nanti akan memiliki kualitas ibadah.
yang mendekati kesempurnaan. Contoh, ketika kita menunaikan sholat, kalau kita menyadari kepada siapa kita menghadap, di depan siapa kita duduk bersimpuh, kepada siapa kita bersujud, kepada Allah Rabbul Alamin lah, tentu kita akan mengerahkan segala daya upaya, jiwa raga, terutama hati kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah ma'rifatul ma'bud, sudah kenal dengan Allah. Jadi jangan sampai menunaikan ibadah tidak kenal kepada Allah yang kita tuju di dalam ibadah kita. Walau biwajihin, walaupun mengenali Allah hanya dari satu sisi saja, hanya dari sifat-sifatnya misalnya. Wali anna usuladdin, dan karena sesungguhnya dasar-dasarnya agama, asraful ulumi ialah paling mulianya beberapa ilmu pengetahuan, mutlakon hale secara mutlak. Li'annahu, karena sesungguhnya usuluddin, yabhathu ialah membahas, apa usuluddin, amma dari ma perkara, yatawaqqaful imanu alaihi wa tamamuhu, li'annahu yabhathu amma dari ma perkara, yatawaqqafu yang menjadi topik pembahasan al-imanu, apa iman, alaihi di atas ma, wa tamamuhu, dan sempurnanya iman. Jadi kenapa ilmu tauhid usuluddin itu merupakan semulia-mulianya ilmu? Karena pada ilmu tauhid itulah dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman dan kesempurnaan iman. Faqala, berkata siapa Al-Habib Ahmad bin Zain, furutul wudu, adapun fardu-fardunya wudu, ai artinya arkanuhu, yang dimaksud adalah rukun-rukunnya wudu. Sitatun ialah ada 6. Fakot, maka saja, fi haqqis salimi, pada haknya orang yang sehat jasmaninya, wa ghairihi, dan selainnya
as-salim. Al-awwal, adapun yang pertama, an-niyatu ialah niat. Ay artinya niyatu raf'il hadas, niat menghilangkan hadas. Ay raf'a hukmihi, artinya berniat menghilangkan hukumnya hadas. Kahurmati na'wis sholati. Seperti contoh, kahurmati na'wis sholati. Li'annal qasda, karena sesungguhnya tujuan minal wudu'i dari berwudu, raf'u dzalik ialah menghilangkan itu hadas. Fa'idha nawahu, maka bila mana berniat siapa mutawaddi' hu kepada raf'al hadas, faqad ta'arradha, faqad ta'arradha lil maksudi, maka berarti telah menuju, faqad ta'arradha, maka berarti telah menjelaskan siapa mutawaddi' lil maksudi kepada maksud tujuannya berwudu. Au niyatit toharah, atau niat bersesuci. Anil hadathi, dari hadas. Au niyati istibahati muftakirin, atau niat mencari bolehnya orang yang mengharap ila wudu, orang yang mengharap atau butuh ila wudu'in kepada wudu. Au niyati adai fardil wudu, atau niat nekani fardunya wudu. Au niyati adail wudu, au niyati fardil wudu, au niyatil wudu, atau niat berwudu. Wa sahibud darurah, dan adapun orang yang memiliki kedaruratan, seperti siapa misalnya? Kamustahadhatin, wanita yang istihadhah, wasalisin, dan orang yang beser, cercer. Layak fihi, ialah tidak mencukupi, ialah tidak mencukupi hi kepada sahibut darurah niyatu raf'il hadas, apa? Niat menghilangkan hadas saja. Awit toharanhu, atau niat bersesuci saja tidak cukup. Wajibu wajib qarnuha, apa menggabungkan niat bi awwali mausulin, dengan pertama kalinya basuhan minal wajhi, dari muka. Jadi kalau wudu, hendaknya ketika mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, itu dibarengkan dengan membasuh muka. Ketika mau mengalirkan air ke muka, ketika itu barengkan niat kita. Nawaitul wudu'a, langsung barengkan dengan membasuhkan air ke muka kita.
walahu dan ialah bagi si man. Adapun tafriku niati raf'il hadath, membedakan niat menghilangkan hadas. Wa taharu anhu ay minal hadath, ay anil hadath. La ghairahuma ala a'dha'il wudu' ka ayyan wiya inda ghuslil wajhi raf'al hadath anhu. Misalnya seperti berniat siapa orang ketika membasuh muka niat menghilangkan hadas. Jadi harus dibedakan antara niat raf'ul hadas dengan niat mensucikan. Walahu tafriqu niyati raf'il hadath, boleh bagi si mutawaddi membedakan, memisah antara niat menghilangkan hadas dan mensucikan hadas. La ghairahuma, tidak selainnya keduanya raf'ul hadas wa taharu anhuma ala a'dha'il wudu' ka'ayyan wiya inda ghuslil wajhi raf'al hadath anhu. Wathani ghuslu dhahiril wajh, membasuh dhahirnya muka, artinya jami'i, keseluruhannya muka. Walau bifi'li ghairihi, walaupun dengan menggunakan bantuan atau tangannya selainnya mutawaddi. Bila idnihi, tanpa izinnya mutawaddi. Au bisukutihi fi na'wi nahrin, atau dengan nyemplung, menjatuhkan dirinya mutawaddi ke seumpamanya sungai. Ingkana, jika ada siapa mutawaddi, zakiran ialah menyebutkan liniyati kepada niat fihima wa kharaja bil ghusli huna wa fi sa'iri ma yajibu ghusluhu massul ma'i bila jarayanin, tanpa mengalirkan air. Jadi berdaya tas sungai langsung ngamot menjatuhkan dirinya ke sungai, menyemplungkan dirinya ke sungai sambil niat saudun. Fala yakfi ittifaqan bighilafi ghamsil adwi fil ma'i fa innahu yusamma ghuslan afadahu, memberikan faidah penjelasan kepada bighilafi ghamsil adwi siapa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wahaduhu, adapun batasnya muka, perlunya mengaji. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis hanya disebut membasuh muka, tapi tidak dijelaskan batasan muka itu dari mana tidak dijelaskan. Jelas hakikat ini mah jelas hakikat dalam debuna ulama. Jadi tidak mungkin kita itu bisa mengetahui hukum Al-Quran, hukum sunnah kalau tidak melalui penjelasannya para ulama, para fuqaha. Wahaduhu, adapun batasnya wajah. Min manabiti sa'ri ra'si, ialah dari tempat tumbuhnya rambut kepala.
Jadi kalau dari atas, batasnya wajah dari atas. Itu dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Ay ghaliban. Ila muntahal lihyaini. Ila muntahal lahyaini. Sampai ke puncak batasnya dagu. Bifat hilam. Ila muntahal lahyaini. Jadi batasnya muka. Itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Dagu yang paling bawah. Berarti kalau membasuhnya hanya di dahi, di atasnya dahi, di bawahnya tempat tumbuhnya rambut tidak kebasuh air, tidak sah wudunya. Maka hati-hati. Dari batas atas, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Tulan, ay min jihati tul, artinya dari arah panjangnya, yakni ke atas, ke bawahnya. Nah, ila muntahal lahyaini wadzaqani, dan dagu. Lahyaini ini kak rahang. Rahang dua. Lahyaini rahang, dzaqan nikah yang dagu. Ila muntahal lahyaini, ke puncaknya rahang, wadzaqani, dan dagu. Bifathid dal, tulan, panjangnya. Ay min jihati tul, fataraful muqbil min dalika minal wajhi duna ma tahtahu, wasya'ara, dan bulu an-nabiti yang tumbuh apa sya'ar alama tahtahu, di bawahnya zakon, dagu. Wa ardhon, dan melintangnya, minal udhuni, dari telinga, ilal udhun, ke telinga. Jadi perlu diperhatikan ketika wudhu, batasnya muka dari atas ke bawah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke rahang, sampai ke dagu. Dagu yang menjadi tempat tumbuhnya jenggot. Maka kalau jenggotnya tebal, nikah kutu elat selate. Hatta sehingga ma dhahara bil qat'i min jirmi na'wi anfin, hatta sehingga ma dhahara bil qat'i min jirmi na'wi anfin kuti'a,
hatta sehingga ma anggota tubuh dohoro yang tanpa apa mabil qot'i sebab dipotong min jirmin nahwi anfin seumpama hidung kutia yang dipotong apa anfun. Jadi ada orang hidungnya dipotong. Nikah tetap dibasuh. Seumpama hidung yang sudah habis terpotong itu. Bihilafi batini ainin terkecuali dalam-dalamnya mata. Wa anfin dan dalam-dalamnya hidung. Wa famin dan mulut. Wa indahara biqot'i jafnin. Sekalipun tampak apa batin dengan dipotongnya pelupuk mata, wa anfin dan hidung, syafatin dan bibir, fala yajibu maka tidak wajib ghusluhu apa membasuh dalam-dalamnya pelupuk mata, anfin wa syafatin. Bahkan la yusannu tidak disunnahkan batinu ainin apa membasuh dalam-dalamnya mata. Bal qala ba'duhum bahkan berkata siapa sebahagiannya ulama yukrahu dimakruhkan lid darurati karena unsur darurat. Ats-tsalis wallahu